tadi kenapa saya menggunakan teori Jung tidak teori. Psikologi analitis Jung ini tidak hanya sebatas pada mitologi, tetapi merupakan alat bedah dinamika psikis yang sangat relevan untuk karakter yang memiliki luka batin tersembunyi. Nah, fenomena eksidensias ini, senyum palsu atau bisa diartikan senyum palsu ini adalah bentuk klasik dari ketegangan antara persona dan sadarnya. Teori Jung mampu menjembatani perbedaan antara apa yang ditunjukkan di umum atau sosial media atau di depan orang lain dengan persona apa yang dirasakan kedalaman batinnya. Nah, teori ini memberikan kedalaman makna psikologis yang tidak hanya dijelaskan teori sosiologi biasa. Bagaimana? Apakah ada dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh peneliti terkait teori Jung, apakah teori Jung kali ini tidak terlalu tabu? Dan mengapa peneliti menggunakan teori kepribadian Jung? Mengapa tidak teori-teori yang lebih modern atau mungkin lebih empiris? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Mengapa peneliti menggunakan teori kepribadian? tidak teori modern? Tidak teori yang lain. Baik, teori kepribadian modern ini bersifat deskriptif atau melabeli sifat. Sedangkan teori Jung ini bersifat eksploratif, jadi lebih mendalam. Seperti itu. Jadi teori Jung ini mencari akar masalahnya. Fokus penelitian saya adalah pada psikologi sastra, bukan psikologi klinis. Jadi teori Jung juga sangat efektif dalam sastra karena mampu memberikan penjelasan tentang bagaimana dan mengapa sebuah karakter itu bertindak, serta bagaimana arketipe di dalam dirinya itu saling berkonflik. Mungkin kalau teori modern itu bisa melabeli tokoh Kanvanarena itu sebagai introvert, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa dia bisa menjadi introvert atau berbuat pada persona dan sifat. Apakah ada pertanyaan? Apa yang melatar belakangi peneliti tertarik menulis penelitian yang berjudul Psikologi Kepribadian ini? Yang melatar belakangi saya memilih penelitian tipologi kepribadian introvert tokoh dalam novel Eksidensias ini adalah bahwasanya novel Eksidensias ini peneliti anggap memiliki kedalaman psikologis yang sangat menarik untuk dibedah. Tokoh Kanvanarena ini tidak sadar menunjukkan perilaku pura-pura bahagianya, tetapi mengalami tidak hanya karena pura-pura bahagia, tapi Kanvanarena ini mengalami dinamika psikis, mulai dari kompleks antara tuntutan sosial seperti persona dan luka batin sadarnya. Jadi peneliti memilih menggunakan teori psikologis analitis Gustav Jung ini juga karena teori ini memberikan instrumen yang paling tepat untuk memetakan bagaimana seseorang introvert itu mengelola energi psikisnya dalam menghadapi konflik. Baik, sesuai rumusan yang dirumuskan ini kan ada 5. Yang pertama sikap jiwa,
kemudian fungsi jiwa, relasi sosial, afektif, sama proses individu. Apakah kelima ini bisa ditemukan di dalam introverted, di dalam novel yang dimaksud? Dari bayangan analisis ya. Ya. Jadi 5 aspek ini merupakan teori dari Jung. Ya, dasarnya. Jadi dengan menggunakan penelitian novel eksidensias ini yang bergulat dengan dunia batinnya, memang untuk menemukan bagaimana dia bergulat dengan batinnya itu dengan 5 aspek. Kemudian apakah sikap jiwa itu ditemukan dari kelima aspek ini dalam novelnya sesuai teori Jung? Bisa ditemukan tidak oleh peneliti kelima aspek ini? Bisa dalam novel. Ada banyak. Ya, saya baru menemukan 45 data, di mana sikap jiwa saya menemukan 11 data kutipan dalam novel. Kemudian fungsi jiwa saya menemukan 9, relasi sosial 3, arketipe 5, personanya 5, sadaunya 4, kemudian yang paling banyak adalah proses mencari jati diri. Mengapa relasi ya? Yang dapat sedikit yang relasi. Yang relasi sosial. Ya, relasi sosial. Itu hanya dapat 3. Tapi belum seluruhnya. Oh, baru sebagian dibaca. Sudah memperoleh 45 data. Yang tunjukkan saya teorinya Gustav Jung yang sesuai dengan indikator ada 5 tadi. Katanya dibagi 5. Katanya dibagi 5. Teorinya yang tunjukkan saya. Kemana di bawah? Kamu tipologi bagian introvertnya atau kajian psikologi sastra? Kamu dapat dari mana aspek sikap jiwa, fungsi jiwa, relasi sosial, dan sampai individu itu dapat dari mana? Dari teorinya Jung bukannya membagi cuma menjadi 2, introvert dan extrovert. Iya. Ya. Kemudian saya telusuri yang introvert dan aspek-aspeknya. Dari introvert ada dibagi menjadi itu. Iya, Pak. Tapi sebenarnya yang aspek Yang saya tanya itu 5 itu kamu dapat dari mana? Sedangkan Jung cuma membagi menjadi 2. Kalau aspek introvert, aspek psikologi kepribadian jadi 2. Introvert dan extrovert, kamu nggak ngambil extrovertnya, kamu ngambil introvertnya itu ada penjelasan, tapi saya tidak menemukan yang aspek jiwa, fungsi jiwa, realitas dan sebagainya sampai individu. Kamu dapat dari mana? Sedangkan kamu kepribadian. Ya, maksudnya yang 5 itu kamu dapat dari bagian mana? Dari teorinya Jung. Ada nggak tulisan yang menjelaskan bahwa ini teorinya dibagi menjadi 5? Ada nggak? Ini dua kamu. Sebentar, kamu dapat dari mana rumusan masalah yang 5 itu? Dan saya tahu sama teori Jung. Tapi ada nggak tulisan yang menyatakan dari teori Jung itu ada 5 itu? Salah satunya sikap jiwa, fungsi jiwa, relasi dan sampai individu. Ada nggak? Ya, di mana? Teori yang bagian mana? Bisa di berdua Pak Imron, halaman sekian biar saya tunjuk di sini.
bahwa 5 aspek itu ada di halaman 7. Dari teori Jung yang memperkenalkan konsep tipologi kepribadian. Kemudian tipologi kepribadian ini dijelaskan oleh Jung bahwa ada tipe introvert dan extrovert. Ini buku berdasarkan Jung, tapi untuk Saya cuma menguatkan kamu karena saya tidak menemukan itu di aspek introvertnya penjelasan yang ini. Ya, maksudnya itu apa? ya dia memang di introvert tapi seperti kayak anak-anaknya gitu. Iya, maksud saya kamu bisa menunjukkan itu enggak? 5 itu kan dari mana? Jangan sampai saya bisa saja berasumsi bahwa kamu ini mengada-ngada. Nah, pastikan asumsi saya itu salah kamu. Bisa nggak kamu menunjukkan itu? Soalnya yang saya baca, yang saya ketahui tentang aspek tipologi kepribadiannya Gustav Jung itu cuma ada dua itu